Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Viko Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen olahraga pada bab 4 ini. Di sini mulai dari mengenai fungsi atau proses dalam administrasi dan manajemen. Pada umumnya para ahli mempunyai pendapat serta alasan sendiri untuk selanjutnya dalam buku ini akan digunakan fungsi serta manajemen buku administrasi. Di sini lanjut. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam bab ini adalah fungsi organik dari manajemen. Di sini mengenai fungsi manajemen akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli yang meskipun banyak kesamaan jika terdapat perbedaan. Di sini ada menurut para ahli satu dari Henry Fayol. Di sini seorang berkebangsaan Prancis yang pertama kali menulis tentang administrasi dan manajemen pada tahun 1916. Buku diterjemahkan dalam bahasa Inggris pertama kali pada tahun 1939 dengan judul General and Industrial Management. Di sini menurut Fayol fungsi tersebut ialah A. Perencanaan planning, B. Perorganisasian, C. Pemberian komando. Terus di sini lanjut lagi D. Pengordinasian, yang terakhir E. Pengawasan. Terus lanjut kedua, menurut Luther M. Gulick adalah seorang ahli administrasi dan manajemen dalam karyanya Paper on the Science of Administration pada tahun 1930, di mana pada waktu itu pengetahuan orang tentang ilmu administrasi dan manajemen telah mulai meningkat, mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah 1. Perencanaan, 2. Perorganisasian, yang C. Penggandaan staf, yang D. Pemberian bimbingan, yang E. Pengordinasian, yang F. Pelaporan, yang G. Penganggaran. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut atas penting adalah fungsi pemberian bimbingan, istilahnya directing istilahnya. Ini enggak lebih lunak dari istilah commanding. Terus lanjut yang ketiga ada John D. Millet teori yang dikemukakan John D. Millet senada dengan Luther M. Gulick. Jadi si John dan Luther tuh hampir ada kesamaan, nggak jauh beda perbedaannya, dan telah disempurnakan oleh Harold Kons dan Cyril O'Donnell yang dalam buku mereka berjudul Principles of Management. Kons dan O'Donnell mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses pendapat dan klasifikasinya itu merupakan yang paling tepat ialah di sini lanjut ada 5. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penggandaan staf, pemberian bimbingan, pengawasan, itu yang terakhir. Terus di sini ada 4 menurut J.R. Terry dalam bukunya Principles of Management mengklasifikasi fungsi-fungsi tersebut dalam 4 bagian sebagai berikut. Perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Lanjut. Di sini ada menurut Dubrin, Ireland, dan Williams memberikan definisi manajemen sebagai proses integrasi dan koordinasi
dari penggunaan sumber daya organisasi seperti manusia, uang, sarana, dan informasi atau teknologi dan teknik. Di sini ada planning, merupakan kegiatan seperti menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan melakukan pekerjaan serta membuat keputusan. Terus ada organizing, yaitu mengembangkan struktur yang formal, menentukan apa yang diperlukan, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana itu dapat dikerjakan secara efektif. Terus selanjutnya leading, yaitu berupa pengarahan, directing, mempengaruhi, influencing, dan memotivasi. Controlling, di mana mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut di atas, maka fungsi perencanaan seperti perencanaan strategi, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan sumber daya akan dibahas pada bab tersendiri. Catatan di sini fungsi dan proses manajemen olahraga telah banyak diuraikan pada bab 3. Lanjut di sini fungsi perencanaan dan manajemen strategik. Di sini ada fungsi perencanaan. Terry mengartikan perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas masa yang akan datang yang terintegrasi dan predeterminasi. Nah, di sini hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualkan, dan melihat ke depan yang dilandai dengan tujuan-tujuan tertentu, sehingga fungsi perencanaan yang merupakan suatu fungsi yang fundamental dari manajemen sangat diperlukan menurut Terry pada tahun 1986. Selanjutnya dikatakan oleh Terry bahwa perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang. Dalam hal ini memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang disusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Jika perlu, harus ada pencapaian. Terus lanjut. Di sini ada perencanaan menurut International Olympic Committee. Suatu perencanaan ini ialah inti disiplin dari persiapan yang memberi kebebasan pada kita untuk mengajarkan apa yang perlu, menciptakan dan mengadaptasi perubahan dengan cerdas. Persiapan memperlengkapi kita untuk mengelola kecepatan, ketidakpastian, kompleksitas, dan kita untuk mengelola dan perbedaan perubahan pada keuntungan perorang maupun kolektif. Di sini mengembangkan perencanaan akan melibatkan sejumlah langkah-langkah dan hasil. Di sini ada langkah-langkahnya. Strategic plan yang memberikan pengertian misi, maksud, dan tujuan. Terus yang B, business plan yang menjabarkan suatu strategic plan dan cara menerangkan bagaimana melangkah ke depan, memperhitungkan resiko, tantangan, aktivitas yang spesifik dan terprogram. Terus lanjut ada tujuan. Ada prinsip-prinsip pengoperasian. Prinsip-prinsipnya yang berasal dari filosofis tersebut di atas memberikan arahan pada keputusan kita dan jalan
yang akan kita bawakan pada kegiatan kita, sebagai contoh pelayanan servis, integritas, inovasi, perbaikan terus-menerus, hormat pada semua, merupakan prinsip-prinsip arahan, prinsip-prinsip spesifik olahraga mungkin, termasuk keterlibatan semua keunggulan, fokus pada atlet, tuntutan pelatih, akses dan keadilan untuk semua. Lanjut, di sini ada pernyataan deskriptif. Pernyataan deskriptif mendefinisikan organisasi dalam arti hasil, tipe bisnis atau karakteristik yang menonjol. Terus pernyataan visi statement. Pernyataan visi menguraikan penyataan bahwa kita harus keras untuk mengatur pengharapan pencapaian hasil kerja kita. Hal tersebut adalah kemampuan untuk melihat melampaui realitas sekarang untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Terus lanjut, pernyataan misi memberikan pengertian apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi dan menjawab mengapa kita exit. Terus di sini ada filsafat jadi pedoman. Filsafat yang menjadi arahan, menggarisbawahi kepercayaan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan kita sehari-hari. Terus di sini program adalah merupakan produk utama pelayanan dari organisasi seperti pengembangan, pelatihan, bantuan para atlet, tugas-tugas pada pertandingan seperti misalnya program Olympic Day Run. Jadi cukup sekian dari saya, Viko Ramdhani. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.